Shalom Yud, ada kabar gembira nih buat kita semua. Akan dilaksanakan KKR Sumpah Pemuda dengan tema Finishing Generation yang akan membawa kebangkitan rohani bagi kita semua. Acara ini diadakan pada tanggal 28 Oktober, tepatnya hari Rabu pukul 6 sore di Gereja GPDI Pemulihan IRC Rantau Prapat. Acara ini juga dapat disaksikan melalui live stream Facebook dan YouTube dan juga aplikasi Zoom. Untuk link pendaftarannya silakan mendaftar di link berikut ini. See you guys! Shalom saudara-saudaraku, saya Pendeta JR Malau dalam channel Membangun Manusia Roh. Untuk lanjut menonton video ini, maka saya mohon supaya saudara tekan tombol subscribe, like dan share supaya tersebar firman Tuhan untuk kita maju bersama di dalam Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan menebus kita dari ketidakbenaran, dosa, kesalahan kita. Dengan Dia berkorban, memberi kita kesempatan yang kedua. Karena Tuhan tidak mau orang berdosa mati dalam dosa, tapi Tuhan mau menyelamatkannya. Asal mereka datang, Yesus sudah membayar semua akibat dosa kesalahannya. Sehingga Yesus sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya saudaraku, semua yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, untuk diselamatkan, untuk diberkati, untuk diubah, sudah dibuka jalan. Yesuslah jalannya. Maka Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun boleh nanti datang kepada Allah yang Maha Kudus, siapapun itu, agama apapun itu, kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesuslah yang membersihkan, yang menyucikan kita, yang berkorban, menggantikan kita yang tidak benar, menggantikan kita yang harus dihukum karena dosa. Di kayu salib sudah selesai. Supaya kita, saudaraku, jangan hidup dalam dosa lagi, tetapi dikatakan hidup untuk kebenaran, menjadi orang benar. Kita disucikan oleh darah Yesus supaya layak di hadapan Tuhan, berkenan. Dan kita, saudaraku, disucikan supaya kita berkenan kepada Allah. Haleluya. Kalau kita tidak berkenan kepada Allah, maka kita tidak akan boleh datang kepadanya. Kalau kita tidak layak datang kepada Tuhan, maka kita tidak bisa mendekatinya. Kalau kita tidak bisa mendekati Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memulihkan, mengubah kita, tidak bisa menjamah kita. Karena yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengubah, yang bisa, saudaraku, memberikan kepada kita kekuatan hanya Tuhan. Bagaimana mungkin saudara kita bisa berubah kalau bukan Tuhan yang campur tangan, yang langsung menjamah dan mengubah kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan dalam Ibrani pasal 12, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Amin. Melihat aja tidak, apalagi jumpa, apalagi dijamah, apalagi menjamah Tuhan. Tuhan itu digambarkan seperti Bapa kita. Kekristenan bukan soal agama, kekristenan bukan soal peraturan, kekristenan bukan sekedar, saudaraku, seremonial, tapi kekristenan berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Allah. Kita akan bisa memiliki hubungan pribadi dengan Allah karena segala dosa, kesalahan, ketidaklayakan kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Itu yang dimaksud 1 Petrus 2:24. Sehingga oleh darah Yesus kita suci, sehingga menghadap Maha Kudus kita layak, menghadap Tuhan kita dibenarkan. Oleh penebusan Yesus, oleh darah Yesus, kita yang tidak benar dibenarkan. Yesus menggantikan kita. Yesus menjadi berdosa, kita menjadi suci. Yesus disalahkan, padahal kita yang salah, sehingga kita dibenarkan. Supaya kita jangan hidup dalam dosa lagi, tapi hidup untuk kebenaran. Maka setelah kita bertobat, percaya terima Yesus, maka kita harus hidup benar. Amin. Bagaimana hidup orang benar? Saudara, kenapa kita harus hidup benar? Karena tidak ada orang yang hidup salah boleh datang kepada Tuhan. Kalau tidak boleh datang pada Tuhan, maksudnya tidak selamat, apalagi berubah. Yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan, yang bisa mengubah kita hanya Tuhan. Maka kita harus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan harus menjamah kita. Kita harus menjamah Tuhan. Seperti perempuan, saudaraku, penderahan. Ketika dia menjamah Tuhan, maka sembuh sakitnya yang sudah diderita 12 tahun. Demikian juga hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, lalu dijamah Tuhan atau menjamah Tuhan, maka saudara, hidup kita akan berubah. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, perlu kita harus hidup benar dulu. Hanya kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Kita menjadi benar oleh pengorbanan Yesus.
Ketika kita bertobat mengaku dosa kita diampuni. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan menyerahkan hati kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita diselamatkan, diampuni, dibenarkan. Boleh mendekat kepada Allah. Pengorbanan Yesus membuat kita yang jauh dari Allah menjadi dekat. Amin. Jadi kekristenan itu hubungan pribadi, hubungan intim. Bukan soal kita sudah melakukan ini, melakukan itu. Karena di dalam Matius pasal 7 dikatakan banyak orang terkejut di akhir zaman karena Tuhan akan berterus terang. Tidak semua orang berkata berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kita memiliki hubungan dengan Allah Bapa di surga. Amin. Apa kehendak Bapa? Kita hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau bukan karena pengorbanan Yesus. Jadi Tuhan mengampuni, menyucikan kita, menebus kita, membenarkan kita supaya kita hidup benar. Itu intinya. Bukan kembali hidup lama. Kita harus hidup baru. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama yang berlalu, yang baru sudah. Mazmur 37 ayat 16. Mata Tuhan tertuju. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi mata Tuhan berkenan, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan fokus, mata Tuhan melihat orang-orang benar. Makanya kita harus menjadi orang benar. Kita harus hidup benar. Amin. Ketika Tuhan mengampuni, menyelamatkan kita dan menebus kita, kita sudah orang benar. Tetapi Tuhan mau kita berjalan dalam kebenaran atau hidup sebagai orang benar. Itu sebabnya khotbah saya hari ini hidup orang benar. Haleluya. Tidak mungkin bisa hidup orang benar kalau tidak dalam Yesus. Kalau bukan karena Yesus. Justru karena Yesus sudah menebus kita, supaya kita jangan hidup sebagai orang berdosa lagi, hidup sebagai orang jahat lagi. Tapi Tuhan mau kita hidup sebagai orang benar. Amin. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya juga tertuju kepada teriak minta tolong orang benar. Mazmur 51 ayat 8. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Ya, kebenaran dalam hati. Tuhan melihat kita bukan sekedar nampaknya baik di luar, nampaknya orang beragama, nampaknya rohani. Tuhan bisa menilai kita langsung tepat akurat di dalam hati kita. Karena hati kita adalah cermin hidup kita. Tuhan melihat hati bukan penampilan. Haleluya. Alkitab saudaraku menceritakan bagaimana reaksi Tuhan Yesus melihat orang-orang beragama pada zaman dulu. Orang Farisi, ahli Taurat, Saduki. Tuhan selalu marahi mereka. Tuhan tegur mereka dengan keras. Kalau kamu tidak bertobat dengan cara itu, kamu akan binasa. Bahkan dia keras, hei keturunan ular berudak. Kamu membersihkan cawan dari luar, tapi di dalam penuh kebusukan. Seperti kuburan kamu. Dicat bersih dari luar, tetapi di dalam penuh kebusukan. Saudaraku, tidak di luar nampaknya agamawi, nampaknya alim, nampaknya baik, nampaknya rajin gereja. Tuhan tidak melihat penilaian seperti penilaian yang nampak oleh mata manusia. Tuhan melihat hati. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya hati kita harus sungguh. Hati kita harus betul-betul dijaga, saudaraku. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan berkenan kepada orang bukan yang sempurna. Kita belum sempurna. Tuhan akan menyempurnakan orang benar. Jadi orang benar itu bukan orang sempurna, tapi orang benar itu adalah orang yang akan disempurnakan. Tetapi saudaraku, orang benar ini, saudaraku, sedang mata Tuhan tertuju. Bahkan dikatakan, saudaraku, Tuhan berkenan kepada orang yang hatinya benar. Maka sekali lagi, Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya sebenarnya Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Maka saudara kalau mau datang sama Tuhan, hatimu siapkan. Jangan sibuk kali siapkan hanya di luar. Siapkan hati, mulai dari rumah saudara harus sudah siap. Jangan datang asal-asalan. Kalau kau dipanggil Presiden Jokowi, nggak mungkin kau asal-asalan. Dalam ibadah juga saudara, ketika kau datang dari rumah,
Ketika kau ingat akan ada ibadah apapun itu artinya kau sedang menghadap, kau sedang menghampiri Tuhan. Siapa Tuhan itu? Itu sebabnya saudara harus mengenal Dia supaya kau tahu cara datang berkenan kepada Dia. Tuhan itu Raja segala raja, Maha kudus, Maha dahsyat, luar biasa, dan melakukan apa yang terbaik dan dahsyat bagi hidup kita. Kalau kita menghadap bupati, gubernur, presiden, begitu ada persiapan, begitu merasa berharga, maka saudara juga harus memiliki pikiran yang lebih dari situ. Kau menghadap Raja segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang bisa menentukan hidupmu masuk surga atau masuk neraka, yang bisa mengubah hidupmu, yang sanggup menyelamatkanmu, dan Dialah sumber. Kalau kau datang asal-asalan, Tuhan bisa melihat hatimu. Itu sebabnya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berkudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Rubah pikiranmu, jangan sama dengan dunia ini. Datang dengan kesungguhan, itu maksudnya. Datang dengan totalitas. Mengasihi Tuhan itu harus segenap hati, harus segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Totalitas maksudnya. Karena Tuhan pun menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus kita, itu totalitas. Apa yang tidak dilakukannya sebagai kita. Jadi kalau orang tetap tidak mau datang dan mengikut Yesus, itu adalah pilihan yang salah. Karena satu-satunya jalan kebenaran hidup itu sampai ke surga kepada Allah kita hanya melalui Yesus. Itu sebabnya Tuhan mau mengampuni dosa kita dulu, sekarang, yang akan datang. Asal kita mau hidup dalam Yesus, maka saudaraku, kita tidak akan hidup dalam dosa lagi, tapi hidup untuk kebenaran. Maka kita sebut hidup orang benar. Amin. Itu sebabnya saudaraku, saya mau katakan bagaimana caranya hidup benar. Saya ulangi lagi. Hidup orang benar bukan berarti orang itu sudah sempurna. Tapi kalau dia hidup benar, maka dia akan diubah, akan disempurnakan. Bagaimana caranya hidup benar di hadapan Tuhan? Roma 1 ayat 17 katakan begini. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bagaimana cara hidup berkenan? Bagaimana cara hidup benar di mata Tuhan? Sementara kita belum sempurna, banyak kelemahan. Orang benar akan disempurnakan, akan diubah hari lepas hari. Tetapi orang itu sudah berkenan, orang itu sudah benar di hadapan Tuhan kalau dia hidup oleh iman. Amin. Amin. Jadi cara hidup orang benar yang pertama, hidup oleh iman. Hidup apa? Iman. Jangan hidup oleh pikiran, jangan hidup oleh perasaan, kehendak, situasi, kondisi. Hidup oleh iman. Iman kepada firman, iman kepada Tuhan. Karena dasar iman adalah Yesus dan firman-Nya. Maka siapapun yang hidup oleh iman, berjalan dengan iman, bertindak dengan iman, dia orang benar, dia dibenarkan, dia berkenan kepada Allah. Haleluya. Dia dipersilahkan dekat kepada Tuhan. Jadi hidup oleh iman. Iman kita di atas dasar firman. Iman yang benar itu di atas Tuhan Yesus, bukan asal iman. Ya, banyak orang mengaku beriman, tetapi iman itu timbul dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Lalu ketika kita mendengar firman, kita taruh iman kita di atas kebenaran firman. Ketika kita tahu Yesus Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kita 2000 tahun yang lalu, kita taruh iman kita di atas kebenaran, yaitu Yesus. Ketika kita bergerak hidup oleh iman, maka dikatakan kita sudah hidup benar. Jadi cara hidup benar, satu adalah hidup oleh iman. Roma 14 ayat 23. Jadi tidak sulit belajar hidup benar, berkenan pada Allah, hidup oleh iman aja. Maka dengar firman, percayai, hidupkan, lakukan itu. Maka kau sudah hidup benar. Karena hidup oleh iman di mata Tuhan, orang itu sudah disebut orang benar. Dan orang benar itu sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
Kalau kau melakukan berdasarkan kekuatanmu, kalau kau melakukan berdasarkan pikiranmu, perasaanmu, pengalamanmu, pengetahuanmu, berdasarkan situasi kondisi, walaupun kau anggap itu baik dan benar, tapi semua yang tidak berdasarkan iman, dosa. Jadi bukan hanya mencuri dosa, tidak melakukan dengan iman pun dosa. Bahkan dikatakan kau makan tapi tidak dengan iman, dosa. Tapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Segala sesuatu apapun itu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi bukan hanya bohong, bukan hanya mencuri, membunuh dosa, tetapi apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan iman itu dosa. Haleluya. Karena apa salah? Karena yang benar itu hanya Yesus. Yang benar itu hanya firman. Itu sebabnya iman itu tak mungkin salah. Karena iman itu dasarnya adalah firman. Dasarnya adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Firman adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Bukan pikiran, bukan situasi. Semua yang kita lihat itu relatif. Tetapi orang yang hidup benar, mata Tuhan tertuju dan berkenan kepada orang ini. Amin. Tapi kalau tidak berdasarkan iman, bahkan makan pun tidak dengan iman dasarnya, udah dosa. Makanya ajaran kekristenan itu luar biasa. Bukan sekedar bohong, mencuri dosa. Memang itu dosa. Tapi apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, sudah dosa. Kenapa? Karena itu salah semua. Yang benar adalah firman. Yang benar adalah Yesus. Dan iman kita muncul dari Yesus dan firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Haleluya. Jadi hidup berkenan itu, hidup benar itu caranya hidup oleh iman. Yang kedua saudaraku, hidup selaras dengan firman. Hidup selaras dengan firman. Supaya kita berpikir benar, selaraskan pikiranmu dengan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Bukan pendapatmu kebenaran. Pendapatmu menjadi benar kalau pendapatmu, kalau pikiranmu, langkahmu, perkataanmu, hatimu, tindakanmu selaras, tidak bertentangan dengan firman, tetapi selaras dengan firman. Itu makanya renungkanlah firman itu siang malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang kau renungkan, sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Haleluya. Jadi selaraskan perkataanmu dengan firman. Selaraskan pikiranmu dengan firman. Selaraskan kehendakmu dengan firman. Selaraskan isi hatimu dengan firman. Selaraskan tindakanmu dengan firman. Selaraskan rencanamu dengan firman. Maka kau sedang hidup di dalam kebenaran. Kau sedang disebut orang benar. Haleluya. Begitu cara hidup orang benar. Yaitu hidupnya selaras dengan firman. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari selaraskanlah. Saudara akan berhasil hidup sebagai orang berkenan, hidup benar di mata Tuhan. Amin. Ya, kita mau lihat saudaraku, apa tanda-tanda orang benar. Cukup dua ini aja, hidup oleh iman, hidup selaras dengan firman. Udah. Itu caranya hidup benar. Apa tandanya kalau orang sudah hidup benar? Perhatikan saudaraku. Amsal 4 ayat 18. Ini buktinya, ini tandanya. Haleluya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hidup kita semakin bersinar kalau kita berjalan sebagai orang benar. Kalau hidup kita hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita hidup oleh iman, kalau hidup selaras dengan firman, maka jalan hidup kita semakin terang seperti fajar, makin terang, bukan makin redup. Makin bercahaya, makin bersinar hidup kita. Haleluya. Keadaan orang Kristen harus lebih indah, lebih bersinar, lebih terang, bukan redup, bukan seperti sore, saudara. Tapi sampai
terang rembang tengah hari, jam 12 saudara. Di hidup orang Kristen itu makin indah. Makanya nyanyi kita saudaraku, hari lepas hari bertambah indahnya. Kalau hidup benar, kalau hidup nggak benar, semham japet lama tua lampai. Nyanyinya kayak lagu Edi Silitonga, hidupku yang sengsara. Tapi kalau hidup orang benar, tandanya, buktinya, buahnya, ciri-cirinya, hidupnya semakin bercahaya seperti fajar, tambah terang, sampai seperti rembang tengah hari jam 12. Haleluya. Yang kedua, ciri-ciri. Kalau saudara mau hidup benar, inilah yang terjadi. Inilah buahnya, inilah hasilnya, inilah buktinya. Pohon baik tidak dikenal dari buahnya. Kekristenan juga baik tidak bukan karena rajinnya kebaktian. Memang saudara harus rajin kebaktian, tapi rajin kebaktian ngapain? Harus mencari kebenaran, harus mengenal Tuhan supaya hidup oleh iman, supaya selaras dengan firman. Amin. Jadi hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan firman, bukan situasi kondisi lagi. Saudaraku, yang kedua, orang yang hidup berkenan kepada Allah, orang yang hidup benar, tumbuh dan semakin kuat, menghasilkan buah yang lebat. Tumbuh semakin kuat dan menghasilkan buah yang lebat. Ranting anggurnya Yesus diharapkan saudaraku, buahnya lebat. Makanya tinggal dalam aku dalam kamu. Hanya orang yang beriman bisa tinggal dalam Yesus. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Itu dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Tapi oleh iman kita berkenan, kita dibenarkan. Orang benar itu bukan orang sempurna. Abraham orang benar, tapi pernah dia salah. Tapi Abraham itu hidup oleh iman, sehingga saudaraku diberkati luar biasa. Amin. Ya, jadi orang benar itu saudaraku, tandanya, buahnya, buktinya, dia tumbuh semakin kuat dan berbuah banyak. Mazmur 92 ayat 13 mulai. Perhatikan Mazmur 92 ayat 13. Orang benar, nah orang benar lagi, akan bertunas seperti pohon korma. Kenapa seperti pohon korma digambarkan orang hidup benar, orang benar? Kenapa tidak pohon sawit? Kenapa tidak pohon jengkol? Kenapa pohon korma? Tuhan itu nggak asal-asal buat perumpamaan. Pohon korma itu saudaraku, pohon yang ajaib dari banyak pohon. Pohon korma itu malah bisa tumbuh subur, beranak pianak di padang gurun. Haleluya. Kelebihan pohon korma maka bisa di padang gurun, akarnya bisa mencium di mana mata air, sehingga akarnya terus merambat mencari mata air di dalam tanah sampai puluhan meter. Kalau dia dapat mata air maka dia bisa tumbuh, karena di padang gurun tidak ada hujan, tidak ada sungai. Jangan harapkan hujan di padang gurun. Makanya pohon apapun tak bisa hidup di padang gurun, tapi pohon korma bisa tumbuh di padang gurun. Kelebihannya adalah dia punya akar bisa mencium di mana mata air kalau dia mau tumbuh. Jadi bisa pohonnya hanya setengah meter, tetapi akarnya sudah 20-30 meter di bawah. Makanya dia nggak bisa tumbang karena badai di padang gurun. Begitu dia dapat mata air, berarti dia jamin hidup, jamin beranak pianak di pohon di padang gurun. Artinya saudaraku, akar iman kita harus di dalam kebenaran. Akar iman kita harus menyentuh sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang, mendekatlah kepada aku akan mendekat. Kalau akar iman kita nggak sampai pada sumber hidup kita Allah dan firman Allah, maka kita tidak seperti pohon korma dan itu tidak hidup oleh iman. Makanya iman kita harus bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan harus bertumbuh, supaya kita tumbuh seperti pohon korma. Ya, pohon korma itu seperti itu. Malah dia bisa bikin danau di padang gurun. Karena akarnya itu, kalau sudah ada pohon korma beranak pianak, banyak pohon korma, katakan ada 30 pohon korma di situ tumbuh, maka saudara, akarnya itu seperti selang, menarik air, lalu akhirnya saudaraku bisa membentuk danau di padang gurun. Bukan karena datang hujan, ditarik oleh akar itu air.
sehingga membentuk danau di padang gurun. Itu yang disebut oasis. Jadi kalau para musafir, orang yang mengembara melewati padang gurun, begitu dilihat ada pohon korma itu seperti pohon sawit tapi bukan pohon sawit, mirip seperti itu. Begitu lihat, senang mereka, karena di situ akan sejuk, ada buahnya, dan di situ akan ada air, dan ikut tumbuh pohon-pohon yang lain. Maka mereka bikin kemah di situ. Makanya orang benar itu menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Siapapun yang terhubung dengan orang benar akan diberkati. Karena di mana pohon korma ada, akan ada air. Orang akan datang ke situ. Mulai binatang yang kehausan akan minum di situ. Pohon-pohon yang lain akan tumbuh di situ. Makanya orang benar itu diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Itu hebatnya saudaraku ya. Akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah pohon yang terbaik kayunya. Pohon aras itu bisa tumbuh sampai tinggi sekali, berapa puluh meter ke atas. Dan batangnya bisa diameternya lebih 7 meter. Jadi kira-kira sebesar gedung ini. Umurnya bisa 1000 tahun. Kayunya bagus sekali. Tidak ada tandingannya. Salomo memilih pohon aras ini menjadi bait suci dulu waktu bangun dia bait suci. Sekarang udah langka, ada di Timur Tengah, termasuk di Libanon. Getahnya wangi. Getahnya saudaraku tidak disukai oleh binatang-binatang yang gak bagus. Kalajengking, ular, lipan, rayap gak suka dia. Dan kayu pohon aras ini tahan air. Makanya suka dibikin zaman dulu perahu, sampan. Direndam dia gak busuk. Dan tidak berani rakyat memakannya. Makanya ini pohon sangat mahal. Bait suci dibuat dari pohon ini. Haleluya. Umurnya 1000 tahun. Artinya panjang umur kita. Ada khotbah saya saudaraku, sehat total. Untuk saudara itu saudara. Nah banyak sekarang orang takut penyakitan. Takut kena virus corona. Saudara nggak perlu takut. Percaya Yesus, kau punya hikmat bagaimana melawan, menghindar dari virus corona. Amin. Dan bagaimana kau menikmati. Kalau saudara dikasih 120 tahun, saudara bisa, saudaraku, hidup sehat. Kalau saudara seperti ini, hidup orang benar. Haleluya. Seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka ditanam di bait Tuhan. Tertanam di bait Tuhan gereja. Tertanam di gereja. Terlibat di gereja. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Beribadah harus. Saudara cari makan harus. Makanya cari Tuhan harus. Bahkan cari dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan lebih utama. Amin. Dan Tuhan akan beri kau kemudahan, yang lain ditambahkan. Haleluya. Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah tidak akan susah, saudara. Saudara akan lihat nanti. Ya, ditanam di bait Allah, hidup. Jadi ibadah itu harus. Kalau saudara nggak cari makan, saudara nggak makan. Saudara nggak makan karena nggak cari makan, maka saudara akan mati. Makanya saudara harus cari makan. Kalau hujan masih cari makan. Di sini yang kerja di sini. Oke lah, hari Minggu saudara libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ditur ganda. Kalau datang hujan tetap bekerja? Halo, jawab dulu saya. Kerja? Kalau datang hujan tetap ibadah? Harus. Alkitab bilang kalau kau tidak bekerja jangan makan. Maka saudara harus bekerja. Cari makan istilahnya secara jasmani. Maka saudara makan supaya hidup. Tentu makanannya harus makanan sehat. Demikian juga saudara mau hidup secara rohani, bertumbuh kuat seperti pohon aras, seperti pohon korma, saudara harus datang kepada Tuhan di baitnya, di rumahnya. Karena Tuhanlah yang akan beri kita makan dari firman dan Roh Kudusnya. Haleluya. Lalu kita akan bertunas, bertumbuh di hadapan Tuhan secara rohani. Kalau rohani kita bagus, jasmani kita bagus. Kalau rohani kita bagus, jasmani kita bagus, dan ekonomi kita pasti bagus. Tapi ekonomi bagus belum tentu rohani bagus. Badannya bagus belum tentu rohaninya bagus. Tidak bisa dibalik.
Tapi yang pasti kalau rohanimu bagus, jiwamu bagus, badanmu akan sehat, ekonomi akan bagus. Haleluya. Maka harus tertanam di bait Tuhan. Jadi gereja itu, ibadah itu harus. Kalau ke pesta, apalagi kau tulang, harus. Kau libur. Kalau kau tukang jualan 2 hari kau libur. Untuk Tuhan harus lebih dari situ lagi. Karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Haleluya. Harus begitu. Jadi nggak ada menawar. Ayo kita ibadah. Iya kalau sempat nanti. Mana bisa. Jangan banyak alasan. Kalau saudara lagi pilek, lalu saudara bilang nggak bisa kerja Pak Mandor, Pak Asisten. Kenapa pilek saya? Mana bisa. Kalau memang masih bisa bergerak, harus. Amin. Siapa juga mau menggaji saudara kalau saudara malas-malas. Amin. Apalagi di perusahaan yang bonafit dan swasta, pilihannya saudara nggak punya prestasi, malas-malas, di PHK saudara. Tapi orang-orang yang militan, orang-orang yang betul-betul bekerja dengan bagus, menghasilkan pekerjaan yang luar biasa, menguntungkan perusahaan itu, dinaikkan jabatan, peminta gaji, naik gaji pasti dikasih, karena dia takut kehilangan kau. Tapi kalau kau manyomak saja, kau manyomak kata orang Tanjung Balai, manyomak aja dikatanya, dipecatnya kau dengan berbagai alasan. Tapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Karena apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya harus memuliakan Tuhan. Harus orang bilang betul itu orang Kristen buat. Jadi saksi maksudnya. Apa yang terjadi kalau kita tertanam di bait Tuhan? Hidup mencari Tuhan di rumahnya. Karena Tuhan ada di bait sucinya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku ibadah, aku hadir. Ibadah itu harus. Kalau cari makan harus supaya hidup jasmani, maka cari Tuhan, cari makan rohani harus. Karena rohani lebih penting. Karena manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah ketika kita mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau mau mengubah nasib, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, akibatnya kalau dia sudah tertanam, bertumbuh rohaninya di hadapan Allah, di pelataran Allah. Ayat 15. Masa tua pun mereka masih buah. Sawit 15 tahun, 25 tahun sudah nggak buah lagi. Replanting. Tapi anak Tuhan seumur hidup masih berbuah. Maksudnya masih menjadi berkat, masih berguna. Masih dipakai Tuhan, masih berbuah. Kalau seandainya sawit masih berbuah, walaupun 25-30 tahun, pasti nggak ditebang. Tapi biasanya 25 tahun nggak buah lagi, maka ditebang. Haleluya. Kita akan panjang umur. Kalau dikasih Tuhan misalnya 120 tahun tapi masih berbuah, pasti genap 20 tahun. Tapi kalau nggak berbuah lagi, disingkatkan aja lah, 50 tahun aja. Karena kita bilang ranting anggur tidak berbuah, dipotongnya, campakkannya. Tuhan mau kita berbuah asal tertanam di bait Tuhan, bertunas, bertumbuh di hadapan Allah sampai tua, berbuah. Haleluya. Pohon korma itu tidak ada istilah musim. Rambutan ada musim. Sawit ada trek. Kalau pohon korma buah terus, tahun ke tahun selama hidupnya. Nah seperti itu anak Tuhan. Haleluya. Menjadi gemuk dan lapar pepeng. Mula dak dana, bukan begitu. Itu alamiah. Tapi orang tertanam dalam Tuhan ada bedanya. Makanya aku bikin perbedaan antara kamu yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Tertanam di bait Allah, bertunas, bertumbuh di hadapan Tuhan. Masa tua pun, masa tua itu 70 tahun ke atas, bisa 70 sampai 120, masih berbuah, masih gemuk dan segar. Artinya sehat. Haleluya. Haleluya. Saudara mau? Jangan jadi masalah masa tua. Banyak orang tua sekarang udah 70 tahun ke atas sudah masalah bagi keluarganya. Panggil pendeta supaya didoakan cepat mati. Karena bikin susah keluarganya, bikin berdosa keparannya. Itu bukan anak Tuhan yang diharapkan. Yang diharapkan Tuhan, kalau orang itu tertanam, bertumbuh di hadapan Allah, sampai tua berbuah, masih menjadi berkat. Contoh si Ayub,
ditambahkan umurnya 140 tahun. Sampai dia mewariskan berkat harta kekayaan kepada anak cucu 4 generasi. Berbuah. Haleluya. Tadinya sudah hampir mati dia. Habis hartanya semua habis. Tapi begitu dia datang sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mataku melihat engkau, katanya Mazmur Amsal 42, lalu dia dipulihkan, saudaraku, maka ditambahkan umurnya setelah disembuhkan 140 tahun. Sehat, saudaraku. 4 generasi masih meninggalkan warisan. Artinya dia berbuah. Karena dia diberkati Tuhan. Haleluya. Gemuk, sehat, segar. Ya, di siaran langsung saya ada khotbah saya di YouTube, Sehat Total. Nonton live. Itu berpuluh tahun saya dapat itu. Amin. Bahkan ada ayat Alkitab bilang, orang benar itu tulang-tulangnya tidak ada patah. Gigi ini termasuk tulang. Gak ada yang patah. Puji Tuhan, saya 57 tahun jalan 58, belum ada yang rusak gigi saya. Apalagi tukulun, karena malas gosok gigi. Haleluya. Iya, sakit ini. Sakit gigi itu sakit. Walaupun lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Nggak bagus juga sakit gigi. Haleluya. Amin. Amin. Jadi yang tua-tua, saya kasih tahu sama saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan akan membuat kau pada puncak minimal paling lama umur 50 tahun. Kau sudah ada dalam puncak kehidupan. Kau sudah mantap rohani. Kalau kau sungguh-sungguh seperti ini, rohmu sudah kuat, imanmu sudah kuat, kesehatanmu mantap, ekonomi mantap. Ya, saya berdoa untuk semua jemaat GPD Pemulihan IRC atau siapa yang mendengar. Kalau kau lakukan seperti Mazmur 92 ini, saudaraku, kau punya rumah di surga, apalagi di muka bumi. Jadi jangan tidak punya rumah usia 50 tahun. Kan gak selamanya kau di Turgandai kan? Haleluya. Saya doakan saudaraku, paling lama usia 50 tahun kau sudah punya rumah. Gak apa-apa, bangun di rantau, saya bantu kau mencari rumah. Atau di mana lah. Amin. Apa susahnya? Di surga aja Tuhan menyediakan rumah kita. Apalagi di muka bumi. Saya lihat dalam pengalaman hidup saya, kalau usia 50 kau tidak kuat rohmu, karena tidak tertanam di bait Tuhan, datang kadang, nggak mutbah, nggak selera, nggak lagi ada masalah, nggak datang ibadah, cari uang harus, tapi cari Tuhan nggak harus, nggak boleh gitu. Lebih utama cari Tuhan. Amin. Saudaraku yang ikuti siaran langsung, khususnya jemaat GPD Pemulihan, ibadah itu harus supaya seperti ini. Haleluya. Usia 50 kau sudah pada puncaknya, tinggal menikmati di atasnya itu nanti. Haleluya. Tapi kalau kau malas-malasan ikut Tuhan, malas kerja, usia 50 itu masalahmu banyak. Disitulah mulai penyakit muncul, encok mulai, asam urat mulai, jantung mulai, semualah kena di situ. Bingung masih. Karena saya sudah lolos. Usia 50 saya sudah lolos. Haleluya. Amin. Sini belum ada 50 ya. Pak Simbulun berapa? 40 berapa? Pas 50. Sudah ada rumah. Rumah besar. Rumah pribadi maksudnya. Ya, doain tahun ini harus ada. Amin. Nah, kayak mana cara pokoknya? Haleluya. Anggap ini nubuatan. Apa susahnya sama Tuhan? Di surga aja sediain rumah kita. Tapi tergantung rumah kita jelek atau tidak. Kalau kita nggak membangun rumah kita di surga karena kita belum investasi. Nggak kita bangun rumah kita di muka bumi, belum investasi. Kita malas-malasan ikut Tuhan. Kerja juga nggak inovatif, nggak kreatif, nggak ada ide, saudara. Harus dalam Tuhan banyak ide nanti. Amin. Haleluya. Untuk apa lama-lama, Pak? Ya, kalau sehat, kalau berbuat jadi berkat, kenapa nggak lama?
Tuhan juga ingin menghantar. Kalau umur saya misalnya ditetapkan Tuhan 120 tahun, yang antar Tuhan 120 tahun. Dan Tuhan bilang, aku kenyangkan kau dengan panjang umur. Tapi rahasianya Mazmur 92. Nah itu tanda-tanda orang hidup benar. Apa yang kau tabur? Kalau kau hidup benar, ini kau tuai. Ini kata Tuhan, bukan kata orang filsafat. Bukan sekarang-karang. Dan apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi bagi orang yang percaya dan memegang firman. Amin. Kalau kau hidup benar, ini terjadi. Untuk apa? Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kau tinggal berkhotbah sama orang. Wih, firman Tuhan benar. Saya sudah mengalaminya. Semua janji Tuhan kepada Abraham karena dia hidup oleh iman, Alkitab bilang semua tergenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan semua tergenapi. Amin. Itu yang kedua. Tanda, ciri-ciri, bukti orang hidup benar. Jadi kalau belum ada di sini, berarti belajar hidup benar. Amin. Mulai kapan? Tahun depan. Tunggu selesai masalah. Selesai dulu corona. Lebih cepat lebih bagus. Amin. Karena kalau ada waktu itu anugerah. Tidak ada waktu, saudara menyesal. Yang ketiga, ciri-ciri orang, tanda-tanda orang, bukti orang hidup benar, diberkati Tuhan. Apa? Perhatikan Amsal 10:6. Berkat ada di atas kepala siapa? Kalau kau hidup oleh iman, kalau kau hidup selaras dengan firman, ngomongmu, pikiranmu, hatimu, perkataanmu, tindakanmu selaraskan dengan firman. Itu makanya kita dengar firman supaya tahu kita gimana menselaraskannya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik sembunyikan kelaliman. Ketika kau hidup dengan iman, selaras dengan firman, ditaruh Tuhan berkat. Haleluya. Apa maksudnya ditaruh berkat? Ayat 22 maksudnya ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara mau kaya? Gak usah cari kaya, cari Tuhan aja. Begitu kau hidup benar, berkat Tuhan ditaruh, berkat itu bikin kau kaya. Kok bisa Pak? Iya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perhatikan, susah payah tidak menambahinya. Bukan karena kau jago cari uang, tapi karena berkat Tuhan. Kau bisa saja biasa-biasa, kau bisa tinggal di desa. Tapi kalau kau hidup benar, cari Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Taruh berkat di kepalamu. Kau seperti magnet. Kemana kau pergi berkat itu datang. Ya, ada orang di Jakarta, saudaraku, cari makannya hanya mencari besi dan paku. Lalu diikat besi berani. Tahu besi berani? Diikat dia ujungnya, lalu dia bawa keranjang atau kantong, lalu pergi dia ke sungai, ditaruhnya saudara ke sungai itu besi berani yang sudah ditaruh di ujungnya kayu itu tadi, belengketan paku, pergi dia ke sungai-sungai begini belengketan paku, saudaraku, lalu dikumpulnya, dia dapat 50 kilo, jual bisa makan satu keluarga. Tarik semua yang namanya tembaga, yang namanya paku ditarik sama besi berani. Kau akan menjadi seperti besi berani, menyedot firman, menyedot berkat Tuhan. Karena Tuhan bilang, diberkati yang kau masuk, diberkati kau keluar, diberkati kau di desa, diberkati kau di ladang, diberkati kau di kota. Haleluya. Bukan karena kau jago cari makan. Amin. Amin. Saya ngalamin itu. Aku bukan karena jago kali cari uang, tapi memang saya belajar hidup berkenan kepada Allah. Itu aja. Saudara tahu, ya. Saya nggak perlu beritahu sama saudara keadaan ekonomi saya lagi bagaimana, ya kan? Tapi karena saya tahu mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan diberkati. Mengandalkan manusia tertutup, apalagi hatinya jauh. Saya ngerti itu, jadi saya laraskan cara hidup saya, pikiran saya, semuanya. Makanya saya nggak mau cerita-cerita, Pak Hasibuan lagi apa uang saya, tolong. Saya nggak mau. Nah saya mau belajar hidup oleh iman. Haleluya. Padahal pendeta Pentakosta kayak saya ini, kayak kita semua, mana ada gajinya.
Haleluya. Ya, kita di depan semua. Bangun gedung kita di depan. Semua kita di depan. Karena gaji kita nggak ada. Jadi pendeta yang lain sudah jelas gajinya. Walaupun musim corona saat ini gajinya jalan. Pendeta Pentakosta kalau jemaatnya nggak taat, kolektanya nggak jalan. Boro-boro perpuluhan. Haleluya. Kalau diambil kolekte itu, gimana? Yalang pendeta durung-durung kata masalah juga. Sehingga ada pendeta yang lemah imannya, pikir kamu dong pendeta dengan butuhana, kata marah dia. Ya juga sebenarnya, tapi ngapain bilang kan? Haleluya. Saudara makan daging ayam, ayam panggang di rumah, saudara nggak tahu pelayan-pelayan makan apa di rumah. Dan memang nggak perlu saya beritahu. Tak perlu, kesal. Kalau nggak ada beras mau pergi kau ke rumah Simbolon, Pak, nggak ada beras. Suruh putih dari jemaat, tak perlu. Tapi kalau kita hidup benar, kita diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang udah bersama saya lama di sini? Terus. Siapa lagi? Mana Buru? Oh, nggak datang lagi dia. Yang dua lama ini udah banyak nggak datang ini. Ya. Saudara kenal saya dulu kan? Beda dulu sekarang kan? Beda. Dulu kontraktor, kontrak rumah. Sekarang menyewakan rumah. Beda itu sebenarnya. Dulu naik sepeda motor, betas bannya. Saya ingat saya pelayanan dari sini, ikut dulu si Manari Siahan, gembala sidang di Dumai sekarang. Si Marungun, Sinaga, gembala sidang di Riau sekarang. Betas, 3 orang itu. Hujan pulang malam, pulang batian, hujan betas. Saya sorong-sorong sampai pada halaman dari Pulau Angin. Akhirnya saya nginap di rumah Simbolon di Padang Halaban. Tapi orang itu udah senang tanam makan Indomie, kumarahi orang itu. Egois kamu, aku pecah ban, kau digat satu. Bah, dia kan ketawa orang itu. Basah baju semua. Tapi sukacita karena tahu melayani Tuhan itu kehendak Tuhan. Amin. Gak pernah sakit. Jadi kalau kau kena angin sedikit, kena hujan sedikit, ada. Gak boleh. Apalagi sekarang kau kayak gitu dianggap orang kau udah kena apa kau. Langsung dikarantina kau 14 hari. Haleluya. Ini masa depan kita saudara. Amin. Ya. Jadi kaya kita nanti. Ciri-ciri kaya gak mesti harus uang punya 1 miliar, 10 triliun. Ciri-ciri kaya sudah suka memberi, bisa memberi. Jadi kalau kau belum memberi, kau masih miskin. Saya sudah bisa memberi, walaupun belum suka besar. Haleluya. Jadi kaya itu lebih dari cukup. Sudah cukup makan minumku, lalu aku bisa memberi. Nah, itu kaya. Nah, kalau kau sudah memberi, maka kau ditambahkan. Amin. Amin. Seperti itu ya. Bukan susah payah. Amin. Apalagi masa virus corona ini aman pahe. Kaskandes perpuluhan nggak masuk, ada alasan kayak mana Pak virus corona Pak lockdown. Aduh Tuhan gitu ya. Tapi ya Tuhan pasti pelihara orang yang percaya padanya. Amin. Makanya jangan takut. Jadi kalau saya pendeta nggak takut, saudara juga harus jangan takut. Amin. Karena orang yang takut salah di mata Tuhan. Tapi orang hidup oleh iman berkenan kepada Tuhan. Hidup benar, ditaruh berkat. Haleluya. Ya. Yang keempat saudaraku, ini bukti yang keempat. Ini harus ada sama kita. Mazmur 37 ayat 23. Ya. Pemain musik maju ke depan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita hidup benar,
kebenaran batin dilihat Tuhan, hati kita benar, maka kita berkenan kepada Tuhan. Orang benar hidupnya semakin terang seperti rembang tengah hari. Orang benar, saudaraku, orang itu, saudaraku, akan hidup bersinar tadi. Yang kedua, dia akan bertumbuh kuat dan semakin berbuah banyak. Orang benar itu, saudaraku, akan diberkati Tuhan. Amin. Orang benar itu langkah-langkahnya ditetapkan Tuhan. Apabila dia jatuh karena gak pandai berjalan, tergelincir, enggak jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang janjinya kepada orang. Kadang-kadang kita gak pandai bisa jalan, apalagi di jalan yang licin dalam kehidupan ini. Tergelincir kita. Tapi kita sudah hidup benar, belajar hidup dengan iman, menselaraskan hidup kita. Rupanya tak kenapa lah iblis jegal kaki kita di tengah-tengah perjalanan hidup yang licin, yang mengerikan, yang membahayakan. Kita tergelincir. Tuhan janji, hop, nggak sampai tergeletak. Udah tergeletak, seringkali orang mati, saudaraku, jatuh di kamar mandi. Karena ininya mati langsung. Nggak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Itu janji Tuhan. Jadi mari hidup sebagai orang benar. Orang benar berkenan pada Tuhan. Caranya pertama apa tadi? Hidup oleh iman. Setiap firman yang kau dengar, imani. Yesus yang kau percaya itu imani. Dasari semuanya dengan iman. Aku percaya Tuhan. Aku percaya firman. Yang kedua, selaraskan ngomongmu dengan firman. Selaraskan pikiranmu, isi hatimu, tindakanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu dengan firman yang kau dengar setiap hari. Udah, kau hidup benar, kau akan disempurnakan. Walaupun kau nggak pandai jalan, mau tergelincir, nggak jadi sampai tergeletak. Buktinya, saudara akan melihat hidupmu semakin bersinar. Makin bersinar. Ya, makin bagus. Ayub itu hidupnya makin bersinar. Haleluya. Saudara, yang kedua, saudara akan lihat hidupmu bertumbuh semakin kuat, berbuah banyak sampai tua, buahnya banyak. Joshua, ya orang beribadah, aku dan sesi rumahku beribadah, hidup dengan iman seperti pembimbing Bapak rohaninya Musa. Usia 80 tahun, dia masih kuat dengan kekuatan seorang pemuda 40 tahun. 80 tahun usianya, kali kalau diajak tenaga lari orang yang umur 40 sama. Jangan terbalik. Usiamu 40, kekuatanmu kayak orang 80 tahun. Usiamu 40, mukamu sudah muka 80 tahun. Haleluya. Itu bukti. Yang ketiga, hidupmu diberkati. Amin. Berkat itu bukan hanya uang, kesehatan juga berkat. Amin. 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 Saya jamin sesuai firman Tuhan, gak kena virus corona kamu. Bukan virus corona aja, semua penyakit. Karena Tuhan sudah janji kepada orang yang beribadah sungguh-sungguh, Keluaran 23 ayat 25-26. Dijauhkan semua penyakit. Dokter belum tentu bisa menangkis penyakit. Mereka udah pakai apa itu? Semprot lagi, kena juga. Tapi kalau Tuhan menjauhkan penyakit, nggak kena kau. Amin. Itu kepada yang beribadah sungguh-sungguh. Makanya saya doakan semua 7 gereja kita GPD Pemulihan. Saya sudah doa melalui siaran langsung, sudah saya bilang. Saya sedang doa, ikuti firman yang saya sampaikan. Tidak ada yang kena virus corona. Amin. Karena kita sedikit agak ekstrim kan. Orang udah tutup gereja, kita masih ibadah. Lalu orang ngintip kita, kacung cagode, mereng masuk. Oh nanon, baru mampus katanya. Nggak kena. Amin. Tapi jangan pergi kau pula kayak orang-orang yang sudah kena itu pula kan. Ya kan? Yang keempat, Tuhan mengatur, Tuhan menetapkan langkahmu, jalan hidupmu, masa depanmu. Karena rancangan Tuhan masa depanmu cerah. Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan.
Tuhan akan hambat kau. Jangan dihalangi Tuhan dengan berbagai cara. Jangan naik pesawat. Sehingga dibatalkan kau entah kemana, entah terlambat. Pas mau ke bandara, tiba-tiba mati mobilmu atau disenggol orang mobil sehingga perkara, sehingga kau terlambat ke bandara. Mengucap syukur aja. Rupanya kau dengar pesawat yang kau tumpangi jatuh dan mati semua penumpangnya. Dan Tuhan menetapkan langkahmu sehingga tidak sampai tergeletak, apalagi hancur. Mari kita nyanyikan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan menetapkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang punya berkenan kepadanya. Dengan iman katakan, apabila ia jatuh tak sampai terletak, Tuhan menolong tangannya. Katakan sekali lagi.